Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Riswanda selaku dosen pengampu mata kuliah implementasi kebijakan publik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami beserta teman-teman yang lainnya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait implementasi program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Saya Karisa Ninggar Catur selaku moderator dan pemateri pertama beserta teman-teman saya, Leni Herawati sebagai pemateri kedua, Syarifah Adsaria Mujda sebagai pemateri ketiga, Reni Septiani sebagai pemateri keempat, Dinda Meliasari sebagai pemateri kelima, dan Bunga Putri Cantika sebagai pemateri keenam. Baik, sebelum kami menjelaskan apa itu program PIP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang masalah. Langsung saja, materi yang pertama dapat dilihat bahwa terdapat grafik angka putus sekolah siswa SD, SMP, SMA, dan kejuruan di Indonesia yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persentase siswa putus sekolah tersebut mengalami penurunan di setiap tahun ajarannya. Tentunya grafik tersebut ada karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang paling utama yang mengakibatkan anak putus sekolah ialah faktor ekonomi keluarga. Kondisi atau keadaan ekonomi keluarga yang belum membaik sehingga membuat anak-anak harus membantu perekonomian keluarganya. Salah satunya yaitu pekerja anak. Jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu ada pernikahan dini. Pernikahan pada usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, pada tahun 2015 menyebutkan sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak kedua setelah negara Kamboja. Penyebab pernikahan dini di Indonesia itu dikarenakan masalah ekonomi. Orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup. Juga pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia dini merupakan hal yang wajar, bahkan suatu keharusan dikarenakan tradisi. Padahal pernikahan dini itu berpotensi menyebabkan banyak masalah, seperti hilangnya kesempatan pendidikan anak, terganggunya kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran ekonomi. Pernikahan dini juga rawan perceraian yang menyebabkan anak perempuan harus menjadi orang tua tunggal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Leni Herawati terkait apa itu program Indonesia Pintar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu atau miskin dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah pemberian bantuan tunai kepada siswa dalam usia sekolah sekitar 6 hingga 21 tahun yang mempunyai kartu keluarga sejahtera atau yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Program Indonesia Pintar yang kemudian disebut PIP adalah pemberian bantuan dana yang berupa uang tunai dari pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa yang orang tuanya berasal dari keluarga yang kurang mampu
dalam masalah pembiayaan pendidikannya. Program Indonesia Pintar yang lalu disebut KIP adalah kartu yang diberikan untuk anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Tujuan program Indonesia Pintar merupakan satu dari beberapa program nasional yang mempunyai tujuan untuk: pertama, meningkatkan angka partisipasi baik pendidikan dasar maupun menengah. 2. Meningkatkan pendidikan yang dilihat dengan penurunan angka siswa yang putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah. 3. Menurunnya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, antara masyarakat kaya dan miskin, antara laki-laki dan perempuan, dan antara wilayah di kota dan di desa maupun antar daerah lainnya. Keempat, meningkatkan kesiapan siswa dari pendidikan menengah untuk bekerja atau lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu siapa sasaran utama penerima PIP atau Program Indonesia Pintar. Yang pertama, yaitu peserta didik pemegang KIP, yaitu siswa atau anak yang memegang KIP dan belum menerima BSM. Lalu, siswa yang berasal dari keluarga program Keluarga Harapan atau PKH non-KPS. Lalu, siswa dengan status yatim atau piatu yatim piatu dan dari panti asuhan. Lalu yang kedua, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus, yaitu siswa atau anak usia sekolah yang tidak sekolah atau di drop out yang ingin kembali untuk bersekolah. Siswa atau anak dari keluarga miskin yang terancam tidak dapat melanjutkan sekolah, atau siswa dengan beberapa pertimbangan khusus, misalnya terdapat kelainan fisik, di daerahnya terdapat konflik, terkena musibah, orang tuanya di PHK, atau dari keluarga terpidana yang berada di dalam lapas. Yang ketiga, peserta didik SMK atau sekolah menengah kejuruan yang menempuh studi keahlian kelompok bidang, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayanan, dan kemaritiman. Program KIP tersebut diberikan berupa biaya pribadi siswa, sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikannya hingga selesai. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam suatu proses implementasi kebijakan, pasti akan ada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Pada teori kebijakan Integrated Implementation Model yang dikembangkan oleh Soren C. Winter dalam Peters and Peer tahun 2003 mengemukakan 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yakni yang pertama adalah perilaku organisasi dan antar organisasi, di mana dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Lalu yang kedua ada perilaku birokrasi level bawah, di mana dimensinya adalah kontrol organisasi, etos kerja, dan norma-norma profesional. Kemudian yang ketiga itu ada perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran bukan hanya pengaruh yang diberikan terhadap dampak kebijakan,
tetapi juga memberikan pengaruh pada kinerja aparat tingkat bawah. Jika dampak yang timbul baik, maka kinerjanya juga baik. Demikian juga sebaliknya. Jika dampak yang timbul tidak baik, maka kinerjanya juga akan buruk. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon yang positif dan negatif dari masyarakat, baik itu mendukung ataupun tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai forecasting. Terdapat 4 poin. Yang pertama, menghilangkan hambatan faktor ekonomi siswa untuk bersekolah. Yang kedua, mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal atau wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, dapat meringankan biaya personal pendidikan. Yang keempat, dapat mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih layak. Untuk membangun sebuah generasi yang baik, dibutuhkan pendidikan yang baik pula. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pendidikan semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, pemerintah menyediakan pondasi bagi generasi ke depannya kelak, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu agar dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Dan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi. Sesuai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan realitas program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program kadang tidak konsisten, menyebabkan terjadinya perubahan khusus pada mekanismenya. Lalu, penerimaan Kartu Indonesia Pintar tidak tepat sasaran. Kemudian, terjadinya pemotongan oleh oknum berdalih biaya transportasi pengurusan. Kemudian, Kartu Indonesia Pintar tidak terpakai karena kesalahan pemberian data nama lengkap anak di sekolah atau salah cetak nama pada kartu tersebut. Lalu, penggunaan dana program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar kurang tepat. Dan siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Nah, dapat disimpulkan bahwa program Indonesia Pintar memang sangat membantu untuk menunjang biaya operasional siswa sekolah. Tetapi, pada kenyataannya, program ini tidak tepat sasaran. Pada kenyataannya, dana tersebut dialihkan untuk kebutuhan pembangunan sekolah. Lalu, berdasarkan ketentuan yang berlaku, program Indonesia Pintar seharusnya diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Namun, dalam prakteknya, kriteria layak atau tidaknya mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar tidak sesuai. Maksudnya, terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerimaan dana program Indonesia Pintar, serta masih adanya siswa yang tergolong miskin tidak terdaftar sebagai penerima dana program Indonesia Pintar. Dan sulitnya pengawasan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa tersebut, sehingga dana tersebut dikelola oleh orang tua siswa. Jadi, sangat rentan akan penyalahgunaan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua siswa atau membayar hutang piutang, dan pihak sekolah sebagai implementer cukup sulit melakukan pengawasan
akan penggunaan dana tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi ini adalah implementasi kebijakan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar belum cukup baik, di mana masih banyaknya polemik yang bermunculan, seperti penyaluran Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran, pendataan calon penerima Kartu Indonesia Pintar yang asal-asalan, penggunaan dana program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang kurang tepat, dan program kadang tidak konsisten, hingga menyebabkan terjadinya perubahan khusus pada mekanismenya.